GB. Nah, kita masih kembali nih di keseruan hari pertama GB mengikuti pameran Indo Buildtech 2024 di ICE BSD. Nah, Sobat GB, kalau misalnya tadi pagi kita sudah berbincang-bincang dengan arsitek yang ada dan berkontribusi di balik layar pembangunan booth GB yang spektakuler di ICE BSD ini, sekarang kita mau berbicara dengan budgeting planner untuk sebuah pembangunan gitu. Nah, Sobat GB pernah dengar nggak sih ada budgeting planner untuk pembangunan? Nah, ini pasti topiknya ini menarik sekali ya. Kalau misalnya Sobat GB penasaran, Sobat GB bisa saksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Nah, di samping saya sudah ada Pak Andi. Halo, Pak Andi. Ya, halo. Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ke Sobat GB. Saya Andi Syahaan, saya bergerak di bidang seperti dijelaskan tadi ada budget planner, khususnya kalau di Indonesia disebut dengan konsultan quantity surveyor. Dan latar belakang kita sebagai ahli untuk penyusunan budget konstruksi atau lebih tepatnya ada di bidang ekonomi konstruksi. Dan juga kita mengatur mengenai aturan main di dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi. Dalam hal ini lebih tepatnya kita bergerak di bidang penyusunan konsep hukum konstruksi. Oke. Ya, gitu. Oke, berarti complicated banget nih ya, dan ini pasti menarik banget nih untuk menjadi perbincangan kita, apalagi bagi Sobat GB yang lagi merencanakan pembangunan ya Pak. Betul Mungkin sekali. lagi bingung Iya. gitu, apalagi kalau misalnya budgetnya mentok-mentok nih, tapi Iya. keinginannya banyak, mungkin bisa menggunakan jasa konsultan tadi. Seperti yang kita tahu, Pak Andi ini tuh karena hobinya belajar, jadi sekarang sudah ada penyandang doktor ya Pak. Betul. Jadi ya. kita mungkin nanti sekilas-sekilas kita panggilnya Pak Dokter gitu kali ya, Makasih. biar keren. Ya. Oke, Pak Andi itu bergerak di jasa konsultan untuk budgeting planner itu di PT Total Citra Indonesia. TCI. TCI. Nah, Ya. Pak Andi boleh menjelaskan nggak ke Sobat GB apa sih TCI itu dan bagaimana pada akhirnya Pak Andi juga sebagai founder nih, kenapa sih memilih untuk di industri tersebut? Terima kasih. Jadi TCI itu sebuah perusahaan yang kami dirikan di tahun 1996. Oke. Tepatnya proyek kami yang pertama itu adalah Universitas Katolik Atmajaya di Semanggi. Oh, Nah, itu dibangun kira-kira tahun 1997. Itu adalah bangunan kampus yang menghadap belakang. Ya, itu pertama kali kita mendapatkan pekerjaan proyek kampus ya. Jadi kami bergerak di bidang quantity surveyor, khususnya di Indonesia. Sebetulnya quantity surveyor ini masih terasa asing karena namanya bahasa asing juga ya. Sebetulnya prinsip daripada jasa kami adalah lebih kepada seperti yang tadi dijelaskan bahwa bidangnya adalah ekonomi konstruksi, di mana kita merangkum semua produk desain dari teman-teman konsultan struktur, arsitek, mechanical, electrical, interior, termasuk tentu di dalamnya ada sanitary. Nah, disitulah kita bagaimana mengoptimalisasikan satu anggaran di mana agar proyek itu menjadi sebuah proyek yang secara ekonomi konstruksi dapat dikatakan sebagai visible. Sehingga dengan adanya visible itu, maka proyek itu bisa masuk kepada target-target yang ada di dalam parameter-parameter ekonomi. Yang terutamanya berapa lama, misalnya return of investment-nya atau break even point-nya. Oleh karena itu upaya kami adalah tentunya menyusun semua daripada komponen produk desain, baik itu material konstruksi apapun. Dari situlah kami mencoba untuk mensimulasikan agar anggaran itu bisa masuk di dalam rancangan yang direncanakan oleh owner, rancangan biaya dalam hal ini. Nah, untuk itu tentunya kami harus memiliki banyak sekali perbendaharaan material konstruksi. Tentunya hari ini dengan bahagia kita bisa bertemu di yang luar biasa ya, ini di tempat pameran internasional kayaknya ya, sangat banyak sekali yang memiliki stand-stand material konstruksi. Jadi di situ kami sangat mendapatkan insight untuk pencerahan banyak sekali material konstruksi yang tentunya nanti dapat kami coba sampaikan di dalam perumusan anggaran biaya proyek. Nah, mengapa kalau kita QS itu menjadi penting? Karena QS itu sebetulnya adalah awal mula satu investasi konstruksi itu dimulai agar proyek-proyek yang dibangun itu tentunya dalam aspek bisnisnya dapat mencapai target-target yang ada di dalam parameter ekonomi tadi. Nah, selain itu kami membantu klien untuk
merumuskan konsep-konsep perjanjian. Oke. Maka tentunya yang namanya quantity surveyor itu harus memiliki expertise di bidang hukum bisnis. Betul, setuju. Nah, kalau kita tidak bisa merangkai hubungan yang dapat melindungi kepentingan pengguna dan penyedia jasa konstruksi, nanti akan menjadi sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan sampai proyek itu selesai. Membuka perjanjian mudah, Iya, tetapi setuju. menutup perjanjian susah. Dan itu Ya, semua gitu. karena ini berhubungan dengan anggaran, maka harus kita ikat secara hukum ya Pak. Betul, Gitu. betul. Nah, Pak, berarti kalau misalnya tadi Sobat GB ini mungkin budgeting planner hanya untuk tahu untuk wedding planner kali ya Pak. Ya. Kalau misalnya nikahan semua bisa diurus dari konsepnya sampai nanti realisasinya. Ternyata dalam sebuah pembangunan tuh juga ada loh yang mensupport hal itu untuk Betul. memudahkan kita merealisasikan keinginan Iya, kita sampai betul. memudahkan kita untuk mengatur pos-pos keuangannya ya Pak. Dan pastinya brand-brand yang diberikan pilihannya pun juga yang terbaik gitu, pilihan terbaik. Event ini seperti tadi yang Bapak bilang, ini adalah event bergengsi. Kayaknya semua brand tuh berlomba-lomba untuk Betul. ikut pameran ini ya. Iya. Apalagi kan maksudnya ini udah berskala internasional. Nah, Pak Bapak itu kan pasti dengan jasa konsultan itu udah banyak menemukan produk-produk sanitary gitu ya, dengan berbagai jenis, dengan berbagai kualitas. Kalau menurut Bapak produk GB sendiri bagaimana ini? Ya, secara umum produk GB cukup baik karena yang pertama-tama variannya cukup banyak. Ya. Variannya cukup banyak, cukup bisa memenuhi kebutuhan dari proyek secara umum. Nah, kemudian juga saya melihat bahwa produk GB tentunya juga setiap waktu saya di dalam melihat perkembangan dan pertumbuhan daripada produk ini sangat bervarian dan sangat termodifikasi dengan konsep-konsep yang saya lihat juga model-modelnya ini cukup modern dan sangat menarik begitu. Betul. Dan seperti yang Sobat GB bisa lihat bahwa ini adalah salah satu booth yang menampilkan produk-produk Verisa Series dari GB Sanitary Ware. Apa sih Verisa Series? Verisa Series itu adalah produk warna-warni dengan menggunakan pop-up color. Jadi bisa banget nih kalau misalnya Sobat GB mau membangun kamar mandi, menciptakan suasana yang lebih fresh, yang lebih berwarna, Verisa Series dari GB Sanitary Ware bisa menjadi pilihan yang sangat tepat untuk Sobat GB. Nah Pak, kita mau berlanjut dalam menghadapi klien, pastinya ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan. Nah, sebagai seorang jasa konsultan untuk budgeting planner, apa sih Pak kesulitan atau hal-hal yang mungkin sering terjadi? Ya, sebetulnya owner-owner atau klien-klien Indonesia ini sudah mulai paham bahwa apa yang di dalam investasi konstruksi ini menjadi sesuatu yang penting, di mana membuka wawasan seluas-luasnya untuk semua produk. Jadi tentunya banyak sekali para investor di bidang konstruksi ini sudah mulai terbuka, khususnya di dalam melihat semua produk. Jadi tidak ada sesuatu yang kelihatannya bahwa produk-produk itu menjadi sesuatu yang harus ditentukan pada satu brand, tetapi saat ini concern juga pada nilai-nilai investasi. Karena apa? Karena kita sekarang juga semua transparan, sehingga kita tahu bahwa kualitas dari semua produk itu pada dasarnya dalam perjalanan akan nampak secara jelas, dan tentunya owner akan bisa mengapresiasi secara objektif seperti itu. Oke. Boleh nggak sih Pak diceritakan secara singkat aja apa sih tahapan-tahapan Bapak dengan klien, mulai dari menentukan budget, terus abis itu pemilihan brand-brandnya, atau seperti apa? Ada nggak sih Pak tahapan-tahapannya? Tahapan-tahapannya adalah ketika kita memulai segala pekerjaan di bidang budget planner, tentunya diawali dari gambar. Dari gambarlah maka akan lahir yang namanya quantity. So gambar itu atau drawing is mother of quantity. Tanpa gambar tidak akan lahir quantity ya. Kemudian dari quantity itu tentunya harus dirumuskan dengan produk apa. Di situ akan ada yang namanya spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis itu adanya di dalam rujukan RKS yang dibuat oleh konsultan perencana. Dari spesifikasi teknis itu akan melahirkan yang namanya harga satuan. Oke. Nah, dari quantity dengan harga satuan itu terkombinasi akan menjadi sebuah nilai investasi. Nah, ketika nilai investasi itu diolah sedemikian rupa sehingga melahirkan sesuatu
angka tertentu, maka angka tertentu itu akan dievaluasi terhadap kesesuaiannya dengan feasibility study. Nah, apakah investasi itu bisa mensupport ataupun perencanaan anggaran itu bisa mensupport untuk target daripada FS. Kalau dianggap memerlukan review, tentunya kami akan melakukan yang namanya modifikasi di dalam spesifikasi teknis. Karena tadi kita tahu bahwa ibunda dari harga satuan adalah spesifikasi teknis. Oleh karena itu, di dalam pemilihan spesifikasi teknis itu menjadi penting. Nah, dengan adanya hari ini banyak sekali produk konstruksi, ini akan mempermudah para investor di bidang konstruksi untuk mencari banyak sekali informasi, produk knowledge, dan juga tentunya di dalam melakukan pasling spesifikasi sehingga melahirkan budget yang dapat mendukung feasibility study tadi sehingga proyek bisa berjalan. Nah, jadi diawali dari gambar, spesifikasi teknis menjadi sebuah investasi. Setelah menjadi sebuah investasi, tentunya kalau sesuai dengan kondisi yang ada dalam FS, maka proyek itu baru kita jalankan. Oke, dan ternyata tahapannya itu tuh sangat panjang ya, betul, Pak. Betul. Mungkin kita sambil ke main booth di GB kali ya, supaya kita bisa kasih lihat Sobat GB juga gimana nih suasana di IGT ini. Butuh waktu berapa lama untuk akhirnya merealisasikan dan deal-dealan dengan klien? Waktu yang diperlukan sangat relatif, sangat panjang, untuk khususnya dalam rangka menentukan pelaksanaan konstruksi itu sendiri dan kepentingan serta kebutuhan. Nah, dalam hal ini kita tentunya akan memastikan hal-hal apa yang dapat menjadi paling penting di dalam industri konstruksi ini adalah tentunya pelaksanaan terkait dengan feasibility study tadi. Apakah proyek ini visible untuk dibangun? Dan bahkan ada jadi kita melakukan evaluasi bertahun-tahun sehingga proyek itu ketika pada akhirnya dianggap tidak visible, maka proyek itu pun bisa tidak dijalankan. Kalau itu dalam kenyataannya bisa masuk di dalam target feasibility study, maka proyek itu akan berjalan. Nah, jadi kalau ditanya mengenai waktunya kapan, waktunya relatif. Parameternya apa? Parameternya tergantung kebutuhan dan kesesuaian serta sebetulnya tergantung dari hasil evaluasi di FS atau feasibility study yang tentunya di dalamnya ada market captive. Capaian daripada pasar. Gitu. Nah, kalau misalnya Sobat GB udah bisa nih lihat keramaian yang ada di booth 1 nih. Ini adalah main booth GB Sanitary Ware di eventnya Indo Buildtech 2024 di ISBSD yang berlangsung pada tanggal 7 sampai tanggal 11 Agustus. Pak, tadi kita udah ada di booth 2, ini kita udah ada di booth 1. Mungkin kita bisa berpindah kali ya Pak ke booth 3 yang ada juga live mock-up-nya. Mungkin nanti Bapak juga bisa merasakan sensasi produk-produk Pak dari GB Sanitary Ware. Oke Pak, welcome di booth 3 dari GB. Ini adalah sebagian besar produk-produk baru dari GB Sanitary Ware gitu, dan ini juga ada kloset memang kita rancang untuk orang difabel atau misalnya untuk rumah sakit atau misalnya untuk anggota keluarga di rumah yang lansia gitu. Ini tuh sangat membantu sekali. Jadi kalau misalnya habis duduk mau berdiri lagi bisa pegangan di sampingnya, jadi mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan di kamar mandi gitu ya Pak. Oke Pak, kita melanjutkan nih perbincangan kita yang tadi. Kalau misalnya waktunya tadi saya tanyakan berapa lama mungkin waktu yang diperlukan, itu relatif ya Pak. Gitu. Terlaksana atau tidaknya tergantung juga. Nah kemudian Pak, kalau misalnya seperti itu, ada nggak sih solusi-solusi atau saran yang diberikan dari TCI kalau misalnya memang proyek itu tuh menurut Bapak tuh tidak memungkinkan untuk dijalankan? Banyak faktor sebetulnya yang menjadi dasar bagaimana untuk proyek itu bisa dijalankan atau tidak. Dengan bagaimana konsep kita pertama tentunya menyusun desain dalam bentuk gambar dan pemilihan spesifikasi teknis. Nah, itu sangat penting di awal karena disitulah awal mula yang namanya ekonomi konstruksi itu sebagai dasar motor penggerak apakah proyek itu visible atau tidak. Nah, tentunya ada beberapa cara, kami akan memberikan beberapa masukan yang tentunya efisiensi terhadap layout gambar. Apakah layout gambar itu bisa memastikan bahwa gambarnya sendiri efisien?
Yes. Karena gambar yang efisien tentunya akan menghasilkan juga quantity yang efisien. Yang kedua adalah pemilihan spesifikasi. Pemilihan spesifikasi lebih tepatnya mengutamakan dalam aspek fungsi, tidak mengutamakan dalam aspek, kalau menurut saya dalam kondisi tertentu adalah mempertimbangkan tidak hanya masalah yang hanya brand aja, tetapi fungsi, dan tentunya tidak melepaskan pula pertimbangan terhadap untuk operasionalnya, sehingga juga lifetime-nya, kemudian juga perawatannya, kemudahannya. Selain dalam aspek fungsi, juga memikirkan untuk operasionalnya. Nah, tentunya kami sebagai konsultan yang bergerak di quantity surveyor, tentunya kami akan memberikan arahan kepada klien, sekali lagi tanpa mengabaikan intent design. Betul. Yang kedua, tanpa mengabaikan kualitas, yang tentunya juga mempertimbangkan aspek terhadap operasionalnya sehingga mudah, juga hemat, dan juga memiliki long lifetime. Tentunya adalah kami akan mencoba merumuskan beberapa cara. Yang pertama tadi adalah efisiensi gambar. Yang kedua akan memberikan masukan secara yang kami sebut sebagai passing spesifikasi. Spesifikasi teknis itu dari A sampai Z. Nah, yang mana yang paling sesuai dengan anggaran yang ada di dalam proyek ini sehingga masuk ke visibility study. Kira-kira begitu. Apa sih Pak yang menjadi target pasar dari konsultan QS ini? Maksudnya pembangunan apa saja gitu? Yang menjadi klien kami itu kebanyakan adalah produk-produk untuk bangunan-bangunan high-rise building. High-rise building. Jadi yang saat ini beberapa waktu ini yang sekarang banyak adalah proyek-proyek rumah sakit. Proyek rumah sakit, kemudian juga proyek-proyek mall juga. Setelah COVID itu banyak sekali beberapa mall, termasuk seperti Sarina, Cibinong City Mall, Palembang Indah Mall, dan juga Nirvana Mall yang ada di Semarang itu baru-baru. Kemudian juga ada di Lampung City Bay, itu juga adalah proyek-proyek mall yang dalam waktu berdekatan itu dibangun. Kemudian juga proyek-proyek hotel. Proyek-proyek hotel yang baik di bawah koordinasi operator hotel, baik dari Swissbell, Accor, juga dari Santika, juga dari beberapa juga dari Marriott dan dari Hilton, itu kami layani juga. Jadi ada rumah sakit, ada mall, ada office juga, ada juga sekarang ini kita juga melayani untuk universitas yang menjadi klien kita, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Kristen Petra Surabaya, Universitas Prastia Mulia, Universitas Krida Wacana, dan beberapa universitas yang lain. Jadi cukup banyak. Ya, berarti brand-brand yang bekerja sama dengan TCI, yang mempercayakan TCI untuk mengatur semua budgetingnya itu adalah semua yang ternama. Dan tadi yang disebutkan oleh Pak Andi, kita semua pun juga tahu ya Pak, gitu. Luar biasa banget memang TCI. Dan tadi Pak Dokter Andi tadi juga sudah menyebutkan klien-kliennya beberapa juga rumah sakit. Mungkin produk-produk baru kita bisa direkomendasikan nih Pak untuk digunakan. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa ini adalah salah satu produk terbaru dari GB yang direkomendasikan untuk penggunaan kamar mandi di rumah sakit, atau misalnya untuk penggunaan di rumah kalau misalnya Sobat GB juga punya anggota keluarga yang berusia lansia ya Pak. Ini sangat disarankan. Mungkin Pak Dokter bisa mau mencoba. Untuk ini unik, produknya unik dan menarik. Dan tentunya yang pasti ini safety. Safety untuk lansia. Dan juga terutama untuk beberapa yang memang membutuhkan ini adalah untuk rumah sakit mungkin ya. Jadi untuk rumah sakit nanti perlu menjadi rekomendasi. Dan untuk di hotel-hotel nih Pak, kita juga punya shower terbaru. Mungkin kita bisa bergerak ke sini sebentar. Ini adalah shower terbaru kita. Jadi hand showernya ini bisa dilepas pasang Pak kalau misalnya jadi ini bisa dibolak-balik juga Pak.
gitu. Jadi misalnya nanti ini ada air keluar dari sini, ada keluar dari sini, ada keluar dari sini, jadi bisa untuk pilihan. Biasanya kan kalau misalnya kita mau keramas kan kita perlu begini-gini. Ini udah, kalau misalnya rambut kita nggak mau basah, kita bisa pakai hand shower ini hanya untuk ke bagian aja gitu. Dan ini modelnya seperti yang tadi Bapak bilang bahwa model-modelnya GB itu udah sangat minimalis banget, futuristik. Setuju. Ya. Setuju. Jadi Dan produk-produk warnanya juga sangat bagus dan saya melihat ini konsep-konsep postmodern. Betul, sekarang kan kayaknya tuh maunya semua tuh yang serba futuristik. Jadi kita pilih satu nggak perlu diganti-ganti lagi. Betul. Gitu ya Pak, bisa kontemporer, nggak akan bisa gitu zamannya ya Pak. Nah, terakhir Pak, ada nggak sih kesan dan pesan Bapak menghadiri pameran hari ini? Apalagi kan tadi Bapak bilang ini adalah tempat berkumpulnya brand-brand ya Pak. Betul. Apalagi untuk Bapak sendiri yang bergerak di bidang konsultan, ya bidang konstruksi, ini adalah tempat yang mungkin surganya untuk Bapak. Melihat berbagai brand-brand gitu. Ada nggak kesan dari Bapak? Ya, saya melihat pada hari ini di sini benar-benar menjadi satu tempat di mana menambah pengkayaan informasi material konstruksi. Dan bahkan di sini yang hadir ternyata nggak cuman pelaku konstruksi nasional tapi internasional. Ya, dan di beberapa negara juga ada datang. Ya, sangat menarik dan saya pikir menjadi satu contoh yang kedepannya harus terus diadakan supaya para pelaku konstruksi, khususnya teman-teman konsultan, kontraktor, owner itu bisa mengunjungi, terutama juga booth-nya GB sangat menarik. Booth-nya GB sangat menarik, saya melihat keren sekali ya. Terima kasih. Walaupun titiknya terpisah-pisah, tapi kita tuh bisa memberikan ciri khas kita tersendiri ya Pak. Walaupun terpisah-pisah. Oh, ternyata ini masih dalam satu bagian untuk GB. Eksklusif. Gitu. Eksklusif. Oke. Pak Dokter, terima kasih banyak untuk kesempatannya, dan ternyata kita tuh banyak lagi nih ilmu-ilmu baru. Kalau kemarin-kemarin kita berbincang-bincangnya dengan arsitek, dengan desain interior, nah ternyata ini ada lagi nih di atasnya arsitek desain interior gitu ya. Semoga di lain waktu kita bisa terus berkolaborasi ya Pak. Terima kasih. Menciptakan hal-hal yang baik, hal yang positif, sukses terus untuk DCI ke depannya. Nah, GB ini nih unik nih, seperti tadi yang Pak Dokter bilang, kita tuh unik, terus juga paling menyala gitu ya booth-nya ya. Pokoknya pas kita masuk udah kelihatan banget, oh ini tuh GB banget nih. Eksklusif sekali. Eksklusif. Kita ada 3 booth, ada booth 1, booth 2, booth 3. Sobat GB bisa merasakan juga sensasi produk-produk GB karena kita di sini menampilkan live mock-up-nya langsung. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Sobat GB kunjungi Instagram kita di @gbsanitary1 atau di website kita www.germanybrilliant.com. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye. TCI taking you to the top. GB, upgrade your home lifestyle.